Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Yang pertama, karya-karya Keynes. Ia menulis banyak buku pada tahun 1913, seperti Indian Currency and Finance, memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. The Economic Consequences of the Peace pada tahun 1919, kemudian Revisions of the 30 pada tahun 1922, A Tract on Monetary Reform pada tahun 1923, A Trade of Money pada tahun 1930. Yang paling terkenal ialah The General Theory of Employment, Terence and Money. Buku The Economic Consequences of the Peace, ia mengkritik cara yang digunakan negara dalam menekan Jerman dengan syarat pembayaran utang perang yang berat. Buku tersebut ia mengisyaratkan tekanan negara yang menang perang menimbulkan kemarahan dan dendam dari Jerman. Buku lainnya seperti A Treatise of Money terdiri dari 2 volume. Yang pertama menyajikan teori tentang arti dan perang uang dalam ekonomi murni. Yang kedua, teori murni tentang uang tersebut diterapkan dalam perekonomian. Yang kedua, kritikan Keynes terhadap teori klasik. Dalam posisi keseimbangan, produksi menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli diperoleh sebagai balas jasa atau faktor produksi yang dibelanjakan untuk membeli barang yang dihasilkan perusahaan. Inilah yang dimaksud Say. Penawaran selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan dan kekurangan permintaan. Walaupun terjadi seperti pasokan lebih besar dari permintaan, dalam teori klasik ini hanya sementara. Nanti akan ada tangan tak kentara yang membawa keseimbangan perekonomian. Dalam pasar persaingan sempurna, yang ingin bekerja akan mendapatkan pekerjaan, kecuali orang yang memilih-milih pekerjaan atau tidak bekerja dengan upah di atas pasar. Mereka-mereka ini pada kaum klasik tidak golongan penganggur, tetapi pengangguran sukarela. Analisis klasik tertumpu pada masalah mikro dalam produksi, seperti bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang banyak dengan biaya rendah, dan alternatif kombinasi faktor produksi terbaik. Dengan itu mereka yakin tiap produksi diiringi permintaan sesuai teori Say. Tiap perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya. Teori Say dikritik Keynes sebagai sesuatu yang keliru. Menurut Keynes, permintaan lebih kecil daripada penawaran. Sebagaimana pendapatan akan ditabungkan, tidak semua dikonsumsi. Permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Bisa dieliminir dengan menurunkan harga. Maka pendapatan akan turun sehingga permintaan lebih kecil daripada penawaran konsumsi. Lebih kecil daripada pendapatan. Tidak semua produksi diserap masyarakat. Hal inilah yang terjadi pada tahun 30-an. Produksi tidak terkendali dengan daya beli terbatas. Akibatnya banyak stok menumpuk. Menurut Keynes, pandangan klasik bahwa produksi selalu menciptakan permintaannya sendiri. Hal ini hanya berlaku untuk perekonomian tertutup, terdiri dari faktor rumah tangga dan pengusaha saja. Pendapatan langsung dikonsumsi tanpa ditabung. Keadaan ini permintaan selalu sama dengan pengeluaran agregat, tapi dalam perekonomian yang lebih maju di mana masyarakat sudah mengenal tabungan, maka sebagian pendapatannya mengalami kebocoran dalam bentuk tabungan. Arus pengeluaran tidak sama dengan pendapatan, sehingga permintaan agregat lebih kecil dari penawaran agregat. Pendapat tersebut mula-mula dibantah oleh pendukung klasik. Tabungan dihimpun oleh lembaga keuangan yang disalurkan pada investor. Menurut kenyataan pendukung klasik, pasar mengatur sedemikian rupa sehingga tabungan sama dengan jumlah investasi. Pendapat klasik, tabungan selalu sama dengan investasi. Kemudian dibantah oleh Keynes.
Karena motif orang menabung tidak sama dengan motif pengusaha untuk menginvestasi. Pengusaha didorong oleh keinginan mendapatkan laba sebesar-besarnya. Sedangkan sektor rumah tangga menabung didorong oleh motif yang sangat berbeda, termasuk motif berjaga-jaga, seperti kecelakaan, penyakit, hajat, dan sebagainya. Perbedaan ini menyebabkan tabungan tidak sama dengan jumlah investasi. Keynes mengamati investasi lebih kecil dari jumlah tabungan. Ia menyimpulkan permintaan agregat lebih kecil dari penawaran agregat. Kekurangan ini jika tidak dianalisir menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan perekonomian. Sebagai produksi tidak diserap oleh masyarakat, stok akan meningkat dan periode berikutnya harus dibatasi. Inti pendapat Keynes di atas, perekonomian berjalan menurut mekanisme pasar, biasanya mencapai keseimbangan pada titik di bawah full employment. Kritik Keynes yang lain, tidak ada mekanisme yang sesuai otomatis yang menjamin perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Kaum klasik percaya posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja atau labor, dimanfaatkan secara penuh. Kalau terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan atau kebijakan apapun. Pandangan laissez-faire klasik membiarkan keadaan itu. Nanti orang yang tidak bekerja akan bersedia bekerja dengan tingkat upah yang rendah, mendorong pengusaha pekerja memperkerjakan labor lebih banyak, sehingga semua yang mau bekerja akan mendapat pekerjaan. Pendapat tersebut tidak diterima Keynes. Dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai pandangan klasik di atas. Pekerja mempunyai serikat pekerja yang berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Keynes menganalisis kaum klasik yang didasarkan pada pengandaian yang keliru dengan kenyataan hidup sehari-hari. Kalaupun upah bisa diturunkan, tingkat pendapatan akan turun, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Lalu, konsumsi berkurang dan mendorong turunnya harga. Jika harga turun, kurva nilai produktivitas marginal labor yang dijadikan patokan pengusaha dalam memperkerjakan labor akan turun. Kalau penurunan harga tidak begitu besar, maka kurva harga hanya turun sedikit. Jika turun drastis, kurva produktivitas marginal turun drastis pula. Laba yang didapat pun semakin berkurang dan pengangguran semakin meluas. Yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian. Depresi perekonomian pada awal 30-an, Keynes menyarankan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Batas tertentu pemerintah justru diperlukan, seperti kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluaran untuk proyek padat karya. Para penganggur bisa bekerja dan meningkatkan pendapatan jika harga naik. Pemerintah menarik uang beredar dengan pasar pajak tinggi, sehingga inflasi tak terjadi. Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal karena pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran output dan memberantas pengangguran. Keynes sebetulnya percaya tentang yang dikemukakan oleh kaum klasik, tapi Keynes menilai jalan menuju keseimbangan dan full employment sangat panjang. Kalau ditunggu, mekanisme pasar yang membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan dibutuhkan waktu yang lama. Satu-satunya cara membawa perekonomian ke arah yang diinginkan, seandainya ia lari dari posisi keseimbangan, uraian Keynes lebih lanjut lewat investasi atau campur tangan pemerintah. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.